dan untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah kakak bersedia? Sedia. Baik, jika bersedia, saya di sini akan membagikan leafletnya terlebih dahulu. Di sini adalah leaflet untuk media. Penjelasannya yang bisa teman-teman dibaca ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai diabetes. Nah, sebelumnya apakah teman-teman semua sudah mengetahui apakah diabetes itu? Penyakit gula. Nah, iya betul. Jadi diabetes ini adalah penyakit kronis atau menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang kompleks yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan dengan strategi pengurangan resiko multifaktor di luar kendali preklinik. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada penyebab dari diabetes tersebut, yaitu karena organ pankreas kita tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, lalu selanjutnya ada tipe dan juga klasifikasi diabetes. Diabetes di sini juga ada beberapa banyak tipenya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 ini sangat tergantung pada insulin yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga tidak dapat memproduksi insulin alami untuk mengontrol kadar gula darah. Dan dari faktor penyebabnya diabetes tipe 1 ini yaitu faktor imunologi dan juga faktor lingkungan. Yang pertama itu faktor imunologi. Faktor imunologi ini yaitu adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel. Nah, lalu selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini tidak tergantung insulin disebabkan oleh gangguan metabolisme dan penurunan fungsi hormon insulin dalam mengontrol kadar gula darah. Dan hal ini bisa terjadi karena faktor genetik dan juga dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Selain itu, terdapat pada faktor risiko tertentu yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ini. Di antara lainnya adalah faktor usia dan juga obesitas. Karena pada usia retensi insulin cenderung meningkatkan pada usia di atas 65 tahun. Dan pada orang yang mengalami obesitas, tubuhnya memiliki kadar lemak yang tinggi atau berlebihan, sehingga jumlah cadangan energi dalam tubuhnya banyak, begitupun dengan yang tersimpan dalam hati yang berbentuk glikogen. Nah, lalu selanjutnya ada tanda dan gejala pada seseorang yang mengidap penyakit diabetes mellitus ini, yaitu yang pertama sering buang air kecil, sering merasa lapar, dan juga sering merasa haus. Lalu selanjutnya ada bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit diabetes. Yang pertama, kita harus menjaga berat badan ideal. Lalu yang kedua, kita harus mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, berolahraga secara rutin, menghindari rokok, memeriksa kadar gula darah secara berkala, dan juga batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Kita juga harus pilih makanan dengan indeks glikemik rendah seperti sayuran dan buah-buahan. Dan kita juga harus menghindari makanan instan seperti junk food, mie, dan makanan kemasan lainnya. Nah, untuk teman-teman semua, apakah materi yang sudah sampaikan sudah dapat dipahami? Apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu? Cukup. Nah, baik, jika begitu saya di sini akan mereview tentang materi yang sudah saya sampaikan. Nanti yang bisa menjawab, teman-teman bisa jawab pertanyaannya. Coba tolong dijelaskan kembali mengenai tanda dan gejala pada penyakit DM. Izin menjawab, untuk tanda dan gejala pada penyakit DM itu salah satunya adalah, dipersingkat saja, seseorang sering merasa haus, terus sering buang air kecil, dan juga sering merasa lapar. Betul. Lalu selanjutnya, bagaimana kita untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes? Saya izin menjawab.
Salah satunya kita bisa melakukan dengan menjaga berat badan, kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian berolahraga secara rutin, menghindari rokok, kemudian memeriksa gula darah secara rutin. Mungkin itu sebagian yang saya ketahui. Ya baik, betul sekali. Nah baik, selanjutnya saya akan bertanya, kalau penyakit DM itu ada berapa tipe sih? Izin menjawab. Untuk tipe-tipenya yaitu ada 3. Yang pertama DM tipe 1, yaitu terjadi karena terganggunya fungsi insulin yang disebabkan tidak berfungsinya salah satu bagian kelenjar pankreas atau sel beta pankreas. Yang kedua yaitu DM tipe 2, yaitu terjadi karena terganggunya fungsi insulin yang muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Dan yang ketiga yaitu DM gestasional. Yang ketiga yaitu DM gestasional, yaitu terjadi karena terganggunya fungsi insulin karena kehamilan. Baik, betul sekali ya. Baik, sepertinya teman-teman semua sudah paham mengenai materi yang sudah disampaikan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup acara podcast hari ini, dan nanti minggu depan saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan podcast mengenai stroke di jam 11 dan tempatnya masih di sini. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia saya tutup acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.